Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Hijrah TV, kembali bersama kami dalam acara Baihaqi atau belajar akidah Islam. Insyaallah setiap hari Jumat sore dibersamai oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini beliau akan memaparkan materi tentang wali Allah versus wali syaitan. Alhamdulillah di dekat kami sudah ada Ustadz Afifi. Mari kita sambut beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Baik, para pemirsa sekalian, seperti pekan-pekan sebelumnya, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Afifi, tentunya sesuai dengan tema yang dibahas pada kesempatan sore hari ini, bisa menghubungi ke telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 0813 2552 4816. Kami ulangi, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Afifi, tentunya sesuai tema pada kesempatan sore hari ini, yaitu wali Allah versus wali syaitan, bisa menghubungi melalui telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0813 2552 4816. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Hijrah TV, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam program Baihaqi. Ini kajian tentang akidah Islam, belajar akidah Islam. Kita insyaallah pada sore ini akan mengangkat tema berkaitan dengan wali Allah dan wali syaitan. Di antara perkara yang mesti kita pahami, karena ini sangat berkaitan dengan syahadat. Syahadat kita, ini kalimat la ilaha illallah, yaitu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan itulah kesempurnaan iman. Yang Nabi kita SAW diantaranya menegaskan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'talillah wa man aliyah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memberi atau tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurna keimanan dia. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, sedangkan Allah mencintai wali-wali Allah dan Allah membenci wali-wali syaitan. Barang siapa yang dia memusuhi wali-wali Allah, dia akan berhadapan dengan permusuhan Allah. Dia akan menjadi musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi.
barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, maka aku melakukan perang dengannya. Sehingga orang mereka menyakiti, mengganggu wali-wali Allah, Allah yang akan membela para walinya dan dia akan menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tentu agar kita tidak keliru siapa itu wali Allah dan siapa itu wali syaitan, mesti kita harus paham dengan benar. Jangan sampai justru yang kita cintai adalah wali syaitan, atau justru yang kita benci adalah wali Allah. Karena tidak faham hakikat wali. Apalagi kita hidup di zaman syubhat. Di zaman banyak kerancuan-kerancuan. Wali-wali setan dianggap wali Allah. Wali-wali Allah bahkan dianggap wali syaitan. Sehingga wali-wali setan dia cintai, dia bela, dia dekati, dia junjung tinggi, dia hormati, dia muliakan. Sedangkan wali-wali Allah malah dia hinakan, dia jauhi, dia musuhi. Dan ini disebabkan diantaranya karena tidak paham tentang hakikat para wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Yang jelas, Allah memiliki wali-wali, demikian pula syaitan memiliki wali-wali. Yang Allah diantaranya menegaskan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari segala kegelapan kepada cahaya. Dari kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, kepada cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya ketaatan, cahaya istiqamah. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah para taghut. Allah menegaskan pula, orang-orang mereka beriman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang mereka beriman, mereka berperang di jalan Allah Ta'ala. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang kafir, mereka berperang di jalan taghut. Dzalikumus syaitan, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Itulah syaitan yang menakut-nakuti para walinya, yang menakut-nakuti kawan-kawannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut dengan syaitan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku kalau kalian orang beriman. Ini semuanya diantaranya menunjukkan tentang adanya wali Allah, adanya wali setan. Kita dihadapkan dengan fenomena kerancuan orang di dalam memandang masalah wali. Di antara mereka memandang bahwasanya wali itu orang memiliki ciri pakaian khusus. Sehingga kalau orang mereka berpakaian khusus, model khusus, maka dia wali. Misalnya dia bersorban, dia berjubah, menambah tasbih, orang bilang lalu dia wali. Atau wali adalah orang mereka memiliki kesaktian, memiliki khawariqul adah, memiliki keluar biasaan. Seperti yang sering diperlihatkan dalam film-film atau kisah-kisah, wali itu dia sakti mandraguna, wali itu dia bisa terbang,
wali itu dia bisa berjalan di atas air, wali itu dia bisa ngilang, wali itu dia bisa berada di berapa tempat, wali itu bahkan sholat Jumatnya di Mekah. Ini semuanya adalah apa yang tersebar di masyarakat. Bahkan lebih tragis lagi, orang gila saja bahkan dianggap sebagai wali. Orang gila, Saigeleng, Majnun, kemudian dia telanjang, cari punting rokok di jalan-jalan, atau bahkan dia sambil ngerokok dan sambil telanjang, berpakaian pendek, dianggap wali. Dan lebih gila lagi, ada kiai, ada ulama yang membenarkan orang gila seperti itu menjadi wali. Demikian juga ada orang yang mereka waktu hidupnya punya pikiran aneh-aneh, nyeleneh. Semua agama sama, semua agama bermasuk surga. Kemudian sangat dekat dengan orang kafir, dengan orang musyrik. Kemudian memiliki pendapat yang ini heboh-heboh. Keislamannya nggak nampak jelas. Ketakwanya nggak nampak jelas. Pembelaannya kepada kaum muslimin sangat rendah. Bahkan sangat memusuhi kaum muslimin. Tetapi diyakini sebagai wali. Bahkan setelah meninggalnya pun kuburannya menjadi sangat ramai. Ini semuanya kerancuan yang sangat mengenaskan pemaham seperti itu tengah-tengah kaum muslimin. Sedangkan kalau kita mau kembali kepada petunjuk Islam, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hakikat para wali Allah. Siapa itu para wali Allah? Sehingga jangan sampai kita salah di dalam, yaitu memahami wali Allah. Biar kita pun tidak salah dalam mencintai siapa yang harus kita cintai, dan tidak salah siapa yang harus kita benci dan kita musuhi. Ini berkaitan dengan akidah la ilaha illallah. Akidah ini menuntut kita mengetahui siapa itu wali Allah yang wajib kita cintai, dan siapa itu wali-wali syaitan yang wajib kita musuhi dan kita jauhi. Dari sekian banyak ayat, ada ayat-ayat yang sangat jelas bicara tentang wali-wali Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintai kalian dan aku akan mengampunkan kalian. Di sini Allah berbicara tentang orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa tidak akan pernah menerima klaim kecuali mereka tunjukkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana tanda bukti kalian? Jika kalian orang yang betul-betul jujur, kalau kalian benar. Allah menegaskan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa kalian. Dalam ayat ini, bahwa ciri orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah adalah mereka yang ittiba
ittiba. Orang yang mereka betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memahami ajaran Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, sehingga menjadi orang betul-betul mereka ittiba terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian. Allah ingatkan orang-orang yang beriman dengan nikmat imannya. Iman itu nikmat yang sangat tinggi. Nikmat khusus yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Nikmat yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Wahai orang yang telah Allah berikan nikmat iman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Artinya ada kemungkinan orang-orang yang mereka telah Allah berikan karunia iman, kemudian mereka itu menjadi orang yang murtad. Orang murtad yang biasanya murtad ini adalah rata-rata urusan dunia. Gara-gara urusan syahwat dunia. Atau dia terkena syubhat syaitan. Karena ada bakat penyimpangan dalam hatinya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbum wa yuhibbuna. Allah akan datang ke suatu kaum yang mereka mencintai, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Ta'ala. Artinya mereka adalah wali-wali Allah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah, mereka mencintai Allah, dan Allah mencintai wali-walinya. Bagaimana sifat wali-wali Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dengan dasar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman mereka terhiasi dengan kalimat la ilaha illallah, terhiasi dengan perasaan cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia adillah, bersikap ramah, rendah hati, sopan santun, menyayangi kepada kaum mukminin, ruhama'u bainahum, mereka menyayangi kaum mukminin. Sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, mereka memiliki sikap izzah. Orang-orang yang mereka memiliki kewibawaan, memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Dia memiliki sikap yang tegas kepada orang-orang kafir. Memiliki izzah. Kemudian, yujahiduna fisabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya. Yujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, untuk menunjukkan tentang benarnya iman mereka, sehingga mereka tunjukkan kesungguhan mereka dalam meniti jalan Allah. Bahkan mereka siap mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka. Kemudian, wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut dengan celaan orang mencela.
Dia tidak peduli dengan celaan orang mereka mencela ketika mereka telah berjalan di atas jalan Allah SWT. Kalau sekarang setelah musim orang bilang para buzzer, ada buzzer wali-wali Allah, ada buzzer wali-wali syaitan. Adapun buzzer wali-wali syaitan akan terus selalu membuli, terus mereka berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan wali-wali Allah. Tidak peduli. Wali Allah tidak peduli dengan celaan orang mencela. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga di antara yang bicara tentang masalah wali-wali Allah, ayat yang sangat jelas menyebutkan ciri wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Orang yang mereka bersama dengan Allah, apa yang mereka takutkan? Orang yang mereka senantiasa yakin akan mendapatkan ganti-ganti yang lebih baik dari Allah, apa yang mereka sedihkan. Dan wali Allah begitu. Meyakini bahwasanya Allah membersamai dia. Dan meyakini Allah akan senantiasa memberikan ganti-ganti yang terbaik apa yang hilang dari dia di perkara dunianya. Allah akan memberikan yang balas yang terbaik dan berlipat-lipat dengan apa yang dilakukan ketika dia melakukan amal fisabilillah. Maka apa yang dia takutkan, apa yang dia sedihkan. Maka wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahsanun. Siapa wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri khasnya, ciri pokoknya adalah mereka ini orang-orang yang beriman dan orang yang mereka bertakwa. Para pemirsa, 3 ayat yang telah kita sampaikan tadi menyebutkan di antara ciri-ciri wali-wali Allah. Ciri aulia ur-Rahman, ciri wali-wali Allah. Yang pertama, dia adalah ittiba'. Orang yang senantiasa berusaha meniti jejak sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi orang betul-betul mengikuti ajaran beliau, bukan malah menghidupkan bid'ah-bid'ah atau khurafat-khurafat. Sehingga kalau wali Allah adalah ahlul ittiba, maka wali setan adalah al-bid'ah wal khurafat, al-bid'ah dan khurafat, dan para pembela kekafiran, kesyirikan yang menjauhi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wali-wali syaitan. Wali Allah, orang mereka betul-betul bagaimana semaksimal mungkin hidup mereka ini 24 jam sampai dia mati benar-benar berada di atas petunjuk bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wali Allah. Satu, ciri khasnya adalah ittiba'. Senantiasa dia mengikuti ajaran Nabi. Bukan taklid buta. Bukan orang mereka taklid buta. Asal mengikuti tokoh, mengikuti kiai, mengikuti ustadz. Nggak perlu mengenal dalil. Bilang aja pengikutnya kiai fulan, pasti malaikat akan meluluskan. Ini adalah ini ucapan-ucapan menyesatkan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang tidak ada semangat untuk ittiba. Orang nggak ada semangat untuk mengikuti dalil. Pokoknya dompleng saja, di situ sudah akan lancar, beres, akan bablas ke jannah. Ini penyesatan yang demikian. Yang kedua, wali-wali Allah itu memiliki akhlak yang lembut.
terhadap kaum mukminin, mencintai kaum mukminin, menyayangi kaum mukminin, membela kaum mukminin, menutupi aibnya mukminin, bersikap betul-betul dekat, mencintai, membela, itulah makna wala. Mereka berwala kepada kaum mukminin, loyal kepada kaum mukminin. Sehingga kalau demikian wali-wali Allah, maka wali-wali setan adalah orang yang mereka kasar dengan mukminin, menjauhi mukminin, kemudian membenci kaum mukminin, memusuhi kaum mukminin. Wali Allah adillah alal mukminin, aizzah alal kafirin. Lembut dengan mukminin, keras dengan orang kafir. Sehingga wali setan adalah orang yang mereka keras dengan mukminin, kasar dengan mukminin, kemudian selalu menjauhkan diri dari kaum mukminin, dan mereka malah lembut dengan orang kafir, lembut dengan orang munafik. Mereka senantiasa di barisan mereka, membela mereka, menyanjung mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, merawat mereka dengan segala macam ungkapan dan dalil. Ini adalah wali-wali setan, bukan wali-wali Allah. Wali Allah adalah orang yang mereka lembut dengan mukminin, dekat dengan mukminin, membela kaum mukminin. Kemudian ciri berikutnya, yang ketiga atau yang keempat, wali-wali Allah adalah orang yang mereka itu senantiasa berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad dengan hartanya, jihad dengan ilmunya, bahkan kalau perlu jihad dengan jiwa dan raganya. Li'i'lali kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat Islam, kalimat iman. Dia curahkan kemampuannya, dia habiskan waktunya, dia korbankan apa saja dia milik yang dia korbankan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Dan agar kalimat kekafiran dan kesyirikan itu menjadi rendah dan terhina. Adapun wali-wali setan sebaliknya. Wali-wali setan itu seluruh kekuatannya, kemampuannya dihabiskan untuk apa? Li'la li kalimati syaitan, kalimatul kufur, kalimatul syirik, kalimat ini batil. Wali-wali syaitan mereka menjadikan totalitas semua apa yang mereka bisa korbankan untuk meninggikan kalimat kekufuran, kalimat kesyirikan, kalimat kemunafikan, kalimat kemaksiatan, kalimat kebatilan. Ini yang mereka tinggikan. Mereka curahkan tenaganya, waktunya, ilmunya, hartanya, jabatannya, itu untuk melancarkan ini program-program syaitan. Yang program syaitan itu, ini, inna syaitan, saya syaitan itu, ya'murukum bil fakhsya, memerintahkan kalian kepada perbuatan fakhsya, yaitu kumul kufa, yaitu mul fakr. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kepada kalian dengan kefakiran, sehingga menakut-nakuti dengan kefakiran. Ini syaitan. Bagaimana menebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Menghidupkan kekafiran, menghidupkan kesyirikan, menghidupkan kemaksiatan, menghidupkan kemunafikan, menghidupkan kebid'ahan, menghidupkan segala macam penyimpangan yang bertentangan dengan agamanya. Ini wali setan. Entah namanya apapun, ini wali setan. Mereka berjuang mati-matian dalam rangka untuk meninggikan kalimat setan, kalimat kebatilan. Wali Allah yang keempat atau kelima, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut ketika dia berjalan di atas jalan Allah Ta'ala terhadap celaan orang mencela. Biarlah anjing menggonggong sampai habis suaranya, dia tidak pedulikan.
Dia akan terus berjalan di atas jalan Allah dan mengemban amanah agama Allah. Dia akan suarakan al-haq, suarakan ini kebenaran. Walaupun anjing-anjing kebatilan, mereka bersuara keras, mereka menggonggong terus. Orang-orang mukmin capek memang, di jalan Allah capek. Tapi juga di jalan setan juga capek. Sama capeknya. Tapi orang yang mereka capek di jalan Allah Ta'ala, tarjuna minallah. Kalian memiliki harapan apa yang datang dari Allah. Sedangkan mereka wala yarjun. Mereka tidak punya harapan apapun. Seorang mukmin memang dia capek, letih, kemudian banyak pengorbanan. Tetapi kalian tarjuna malah yarjun. Anda punya harapan apa yang mereka tidak punya harapan. Harapan Anda minallah dari Allah SWT. Yang mereka tidak punya harapan apapun. Karena setan tidak akan bisa memberi apa yang mereka harapkan. Mereka akan menggigit jari mereka, menggigit kedua tangan mereka, menyesal tentang apa mereka lakukan. Kemudian, yang ke-5 atau ke-6, wali Allah itu ahlul iman. Orang yang mereka benar-benar beriman. Para pemirsa, mesti kita ingatkan, orang yang mengaku iman ini, ada dua yang mereka wali setan, ada yang satu mereka betul-betul wali Allah. Orang mengaku beriman itu, ada yang mereka mengaku beriman, tapi campur dengan syirik. Praktek-praktek hidupnya adalah musyrik. Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Betapa banyak orang yang mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi mereka musyrik. Mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Di zaman Rasulullah SAW, praktek ayat ini ada pada orang musyrikin, yang kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, la yaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Artinya mereka beriman kepada Allah secara rububiyah. Praktek ibadahnya mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah berhala-berhala yang ada. Sekarang ini ada orang mereka itu mengaku muslim, bersyahadat la ilaha illallah, sehingga KTP-nya muslim, tapi dia nyembah setan, nyembah jin, mereka labuan, mereka sajen, mereka kedukun, mereka berjimat, mereka bersusuk, mereka melakukan praktek-praktek syirik. Melakukan praktek-praktek syirik. Ini orang mengaku iman tapi musyrik. Dan ini wali setan. Bukan wali Allah. Yang kedua, orang mengaku beriman tapi palsu pengakuannya itu. Mereka mengaku beriman kalau tapi palsu. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Orang sebagian orang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir dan bahkan beriman kepada yaumil akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka aslinya bukan orang yang beriman. Mereka bukanlah orang yang beriman. Ungkapan yang mereka ungkapkan di lisan itu semuanya hanya sekedar ungkapan lisan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Yang menjadi saksi mereka pendusta, mereka dusta dengan ucapan imannya itu adalah Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa orang munafik itu pendusta. Ciri khas orang munafik, kalau diajak untuk menghidupkan ajaran Allah, menghidupkan ajaran Rasulullah, kamu akan lihat mereka ini
sangat antipati, sangat keras usahanya untuk menghalangi terwujudnya ajaran Allah Ta'ala. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu katakan pada mereka, kamu ajak mereka itu, mbok ayo, mbok mari menghidupkan ajaran Allah, menghidupkan ajaran Rasulullah, kamu akan lihat muka-mukanya orang munafik itu, sikap mereka itu bagaimana, sangat keras usaha mereka untuk menghalangi terwujudnya ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Ini ciri khas. Anda bisa lihat di kalangan manapun, dari tingkat kampung, RT, RW, kelurahan, kabupaten, gubernur, sampai negara, itu lihat orang-orang yang mukanya kayak gitu. Intinya mereka antipati untuk diajak, yaitu menghidupkan ajaran Allah, ajaran Rasul, pada mereka mengaku Muslim. Kalau salamnya fasih, salamnya sangat fasih, tapi itu semuanya pengakuan dusta. Gak sampai tembus ke hatinya berkaitan dengan imannya itu. Ini adalah munafikin. Orang mereka sangat keras usaha mereka untuk menghalangi ajaran Allah SWT. Ini wali setan masuknya. Sehingga orang mereka mengaku beriman tapi musyrik, wali setan. Orang mengaku beriman tapi munafik, wali setan. Orang yang dikatakan wali Allah yang mana? Orang betul-betul menunjukkan kejujuran imannya. Siapa itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin itu adalah orang mereka beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah, semua yang Allah telah ajarkan. Beriman kepada Rasulullah, kepada kerasulannya dan ajarannya. Lalu keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ada keraguan sama sekali. Sangat yaitu mantap dalam mengimaninya. Nggak ada keraguan seujung rambut pun. Ulaika humus shadiqun. Kemudian mereka buktikan pembenarannya itu dengan berjihad di jalan Allah. Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur menunjukkan tentang keimanan mereka. Mereka itulah orang-orang betul-betul jujur menunjukkan keimanan mereka. Para pemirsa, jelas penjelasan Allah tentang wali-wali Allah Ta'ala. Mukmin yang sepertinya dikatakan wali Allah Ta'ala. Orang yang mereka beriman kepada Allah ini bertauhid. Yang imannya tidak mereka campur dengan syirik. Dan pengakuannya bukan pengakuan palsu di lisan, tapi pengakuan sampai tembus ke dalam hati. Ini mukmin yang menjadi wali-wali Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka memiliki ketakwaan, mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka menampakkan tanda-tanda zahir, orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan itu disebutkan atau diterangkan para ulama. Di antara tanda-tanda orang mereka itu bertakwa kepada Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan di antaranya, takwa itu ayyuta'a fala yu'sa. Ayyuzkara fala yunsa. Ayyushkara fala yukfar. Orang mereka bertakwa itu, dia Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Allah senantiasa disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri nikmatnya. Sehingga ini perkara besar, kata Ibnu Mas'ud, orang yang bertakwa itu senantiasa taat dan tidak maksiat. Senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Senantiasa dia betul-betul yaitu mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Orang yang berkumpul di dalam dirinya hal-hal ini, maka dia adalah orang yang mereka bertakwa. Ahlu ta'ah, kemudian ahlu dzikri,
ahlus syukri, orang mereka senantiasa taat, berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, orang mereka bertakwa ini di antara penampakan tanda yang akan dia tunjukkan, ciri mereka, al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah al-jalil. Ada rasa takut kepada Allah al-jalil. Takut yang menghalangi dari perbuatan maksiat. Yang Nabi pernah bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka khosyataka ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut yang menghalangi aku dari perbuatan maksiat kepadamu. Sehingga orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, rasa takutnya akan menghalangi dari berbuat maksiat. Maka Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwa bisyami nahar wa biqiyamil lail. Takwa itu bukan sekedar dengan menunjukkan puasa di siang hari, sholat di malam hari. Walakin taqwa bitarkil ma'asi, tapi takwa itu dengan cara meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Karena tidak akan meninggalkan maksiat kecuali hanya orang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat, puasa bisa orang melakukannya, orang yang baik dan buruk bisa bercampur di dalamnya, tapi meninggalkan maksiat tidak dilakukan kecuali hanya oleh orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah taala, mengamalkan Quran, mengamalkan as-sunnah, sehingga ada orang betul-betul mempelajari agamanya, sehingga dia tahu apa yang mesti diamalkan. Karena nggak mungkin dia bisa mengamalkan kecuali dia mempelajari agama Allah SWT. Sehingga orang bertakwa itu orang mereka semangat belajar agama, lalu dia menghidupkan, mengamalkan agamanya. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Dia qanaah dengan pemberian sedikit. Karena dia tahu bahwasanya Allah yang membagi rezeki, dan dia ridha dengan Allah SWT. Dan apalagi dia tahu bahwasanya targetnya itu bukan dunia tapi akhirat. Yang penting dia fokusnya bagaimana menggapai kehidupan kamu akhirat yang segalanya lebih baik dan lebih kekal. Adapun tentang dunia dia qanaah secukupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan meringankan dia saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang yang mereka Allah sedikitkan dunianya akan dipercepat hisabnya, sehingga di antaranya perbedaan jarak antara fuqara dengan orang yang aghnia, yang kaya. Orang fuqara mendahului masuk surga orang yang kaya selama 500 tahun. 500 tahun. Ini tentu adalah keutamaan yang sangat besar. Sama yang bertakwa ada keridhaan kepada pemberian Allah yang sedikit tentang dunia. Kemudian yang keempat kata Ali, wal istidadu liyaumir rahil, senantiasa memiliki persiapan untuk dia menempuh perjalanan panjang, itu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan bekal-bekal yang sangat penting, jangan sampai dia terjebak dalam kengerian-kengerian dari kiamat kelak. Para pemirsa, ini adalah beberapa ciri wali Allah dalam ayat tersebut. Sehingga tidak ada ciri wali Allah itu dia punya kesaktian, dia pakai pakaian khusus, kemudian dia punya tingkah khusus, nggak ada. Ciri khasnya itu tadi, ittiba, mukmin, bertakwa kepada Allah Ta'ala, memiliki akhlak yang benar kepada kaum mukminin, memiliki sikap yang tegas pada orang kafir, senantiasa dia berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali Allah. Sehingga apa yang digambarkan oleh masyarakat secara umum tentang wali Allah dengan pakaian khusus, punya khawalikul adah, punya keluar biasaan, ini semuanya gambaran yang salah. Wali Allah memang Allah berikan mereka karamah, tapi tidak setiap wali Allah berikan kepada mereka karamah dalam bentuk khawalikul adah.
Maka dalam masalah karomah ini, ada orang yang mereka itu tafrid, meremehkan, sehingga mengingkari adanya karomah, seperti Mu'tazilah, karena dianggapnya kalau ini menetapkan karomah akan yaitu menyamakan dengan nabi yang memiliki mukjizat. Ada yang mereka ifrat, yaitu sampai sihir-sihir pun dianggap karomah. Ahlussunnah tidak demikian. Sehingga di antara yang perlu kita perhatikan pula berkaitan masalah wali-wali Allah ini, wali Allah itu mereka tidak maksum. Wali Allah itu enggak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW, hanya para nabi. Adapun selainnya tidak maksum. Contoh adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tidak dilakukan lagi adalah waliullah. Setan saja takut dengan Umar. Kalau Umar itu berjalan di suatu jalan, maka setan itu akan nyingkir. Dia akan lari dari Umar. Umar ini Allah letakkan di lisannya itu al-haq. Sehingga banyak ide-ide Umar yang kemudian Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya Umar. Masalah hukuman tawanan Badar, masalah khomer, masalah hijab. Sehingga ide-ide Umar itu banyak yang Allah benarkan dengan wahyu. Umar punya karomah. Di antaranya Umar pernah berkhutbah di mimbar Madinah. Kemudian dan Umar waktu itu sedang mengutus pasukannya, yaitu dipimpin oleh Sariyah di sebuah pertempuran. Dari mimbar Madinah, seakan-akan Umar melihat di layar begitu, diperlihatkan Allah SWT. Lalu dengan lantangnya Umar mengingatkan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, mepet gunung. Dan itu didengar jelas oleh Sariyah, pemimpin pasukan perang, dan kemudian melaksanakan yang dikatakan Umar, dan Allah berikan ini keselamatan, kemenangan. Ini karomah. Demikian pula karomah yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, yang ditidurkan 309 tahun. Karomah yang Allah berikan kepada yaitu Maryam. Tapi seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya wali Allah tidak maksum. Contohnya Umar. Walaupun Umar itu tingginya seperti apa tingkat imannya, tingkat kewaliannya, Umar pernah terjatuh dalam kesalahan. Di antaranya Umar pernah memprotes isi perjanjian Hudaybiyah yang sekilas itu dianggap merugikan kaum muslimin. Kan muslimin sudah berjalan panjang ratusan kilo dari Madinah ke Mekah, tahu-tahu suruh pulang, batal umrohnya. Kemudian itu gencatan senjata selama 10 tahun. Intinya dari isinya kandungan perjanjian Hudaybiyah ini seakan-akan merugikan muslimin. Kalau ada orang kafir masuk Islam, lari ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang mukmin murtad, lari ke Mekah, tidak boleh, nggak usah kembali ke Madinah. Isinya seakan-akan menghinakan muslimin, menganggap lemahnya muslimin. Kemudian Umar melihatnya sangat kecewa. Dan seakan-akan kita ini ditindas, dilemahkan, dihinakan. Umar pengen menunjukkan izahnya Islam dan muslimin. Tapi sehingga sampai Umar protes kepada Nabi. Dan dikatakan, saya ini Rasulullah, saya tidak akan maksiat kepada Allah Ta'ala. Gak puas tanya kepada Abu Bakar lagi. Pertanyaan yang persis kepada Nabi. Jawaban Abu Bakar persis jawaban Nabi. Ini kesalahan Umar. Satu. Yang ternyata dengan perjanjian Hudaybiyah itu, setelah itu, dalam masa perdamaian baru 2 tahun, maka perkembangan dakwah Islam sangat pesat. Pertambahan itu sampai 6.000-an muslimin. Yang belasan tahun kemarin di Mekah itu betul-betul sangat sulit. Belasan tahun dapat berapa orang. Tapi ini 2 tahun sampai ribuan, orang yang mereka masuk Islam.
Intinya Umar dalam kondisi salah. Yang kedua, Umar ketika memprotes Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini di hari wafatnya Nabi juga. Dari wafatnya Nabi, bagaimana Umar menghunus pedang, mengancam orang mereka mengatakan Muhammad telah wafat, akan dia potong. Kemudian juga memprotes Abu Bakar saat memerangi ini para pembangkang zakat. Intinya Umar memiliki beberapa kesalahan. Ini adalah Umar yang wali Allah. Sehingga wali Allah itu tidak maksum. Sangat wajar bila memiliki kesalahan-kesalahan, ketergelinciran. Karena secara umum kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia melakukan kesalahan. Yang kedua, bahwasanya para wali Allah itu memang sebagian Allah berikan karamah. Sebagaimana Umar, Maryam, kemudian Ashabul Kahfi, beberapa para sahabat yang doanya sangat mustajab. Tetapi tidak setiap orang yang Allah berikan karamah lebih mulia dari orang tidak Allah berikan karamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara khawariqul adah tidak seperti tidak nampak, seperti tidak ada. Tapi umat sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dibandingkan dengan Umar. Sehingga kepemilikan khawariqul adah tidak menjadi ciri khas dia adalah wali Allah. Tapi bahkan karamah yang paling utama sungguhnya adalah istiqamah. Karamah yang paling utama adalah istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq tentu lebih istiqamah dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bahwa wali Allah itu mereka tidak ada tanda khusus pakaiannya, kemudian makanannya, kemudian tampilannya, nggak ada tanda khusus. Ciri khas wali Allah adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia, kata Nabi, madfu'un bil abwab. Madfu'un bil abwab. Mereka ditolak di pintu-pintu rumah karena mereka nggak ada yang diharapkan dari dunianya. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarahum. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan benarkan sumpahnya itu. Wali Allah tidak ada yang mengeklaim dirinya adalah wali Allah. Tidak ada yang mengeklaim dirinya adalah wali Allah. Ini penting. Allah tegaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu tazkiyah diri kamu sendiri. Jangan kamu sucikan diri kamu sendiri. Jangan kamu klaim kebaikan diri kamu sendiri. Maka di antara ketakwaan itu, kata para ulama, para salaf mengatakan, adalah ketika Anda tidak pernah memandang diri Anda lebih baik daripada orang lain. Apalagi mengklaim dirinya wali. Coba Umar bin Khattab bayangkan. Bagaimana kewalian Umar sangat jelas. Bahkan Nabi tegaskan Umar ahlul jannah. Umar ahlul jannah. Nabi pernah diperlihatkan Allah surga. Lalu ada sebuah kayak villa. Lalu ada wanita di situ. Nabi pengen masuk, tapi Nabi ingat tentang kecemburuan Umar, nggak jadi masuk. Sampai Umar menangis mendengar cerita Nabi tersebut. Bagaimana ya ini Umar cemburu kepada Nabi. Tetapi ternyata Umar pernah datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu minal munafikin. Ya Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk deretan orang munafik? Umar ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Orang sekarang bahkan mengatakan, oh kelompok kami walinya banyak. Kelompok kami walinya banyak. Kelompok Wahabi nggak punya wali sama sekali. Nggak punya wali. Kelompok kami walinya banyak. Oh Masya Allah. Kemudian ada yang mengklaim, kami wali, jadi muridku, nanti kamu masuk surga dulu dan sampai habis muridku masuk surga, aku baru masuk surga.
Siapa yang berani menjamin dirinya itu seperti itu? Nabi aja tidak memberikan jaminan seperti itu. Nabi aja sampaikan kepada Quraisy waktu awal dakwah, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wa Quraisy, silahkan kalian beli diri kalian sendiri, tebus diri kalian sendiri. Saya tidak akan manfaat bagi kalian kelak di hadapan Allah Ta'ala. Agar mencari bekal sendiri. Dengan bertauhid dan melaksanakan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini mengeklaim dirinya wali, kemudian dia akan menjadi penjamin orang masuk surga, orang minta-minta kepada dia, orang merasa pasti dia menjadi ahlul jannah dengan mengikuti dia. Subhanallah. Ini klaim palsu, klaim dusta, tidak mengklaim seperti orang kecuali orang tertipu. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, maka sekali lagi, khawariqul adah bukan ciri wali. Tapi ciri wali orang mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i pernah kedatangan orang. Ya Imam Laits mengatakan, kalau kamu lihat ada orang yang mereka berjalan di atas air, jangan kamu benarkan dulu sampai kamu ketahui tingkat mengikutnya kepada Nabi. Kata Imam Syafi'i, Imam Laits kurang. Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bi hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulullah sallam atau kama qala. Kalau kalian melihat ada orang berjalan di atas air bahkan bisa terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkaranya, jangan kamu tertipu dengannya sampai kamu tahu persis tingkat itibaknya kepada Nabi seperti apa. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sehingga tentang wali Allah ini mesti kita paham ciri-ciri khasnya, karena kita diperintahkan Allah mencintai wali Allah dan kita dilarang memusuhi wali Allah. Kalau kita membenci wali Allah, Allah yang akan menjadi musuh kita. Dan wali-wali Allah itu mereka yang bertakwa, yang beriman, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan bid'ah dan khurafat, tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai seperti kecintaanku mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang kuwajibkan kepadanya. Sehingga wali-wali Allah itu mendekatkan diri kepada Allah yang pertama dengan al-fara'id, hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala. Dan kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Wala yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai dia. Dengan demikian, wali-wali Allah akan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan malah seperti klaim sebagian orang, semakin tinggi tingkat kewaliannya, maka semakin dia lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Kalau masih tingkatan terikat dengan syariat itu tingkatan rendah. Kalau sudah mulai tingkatan ma'rifat, hakikat, apalagi dia sudah lepas dari syariat. Ini adalah tingkatan-tingkatan iblis. Semakin dia tinggi tingkatannya, semakin lepas dari syariat Rasulullah SAW. Ini ajaran iblis, bukan ajaran Nabi. Kalau kita mau bilang bahwasanya yang paling wali tentu adalah Rasulullah SAW. Tapi Nabi semakin tinggi tingkat kewaliannya, semakin terikat dengan syariat. Para sahabat tentu adalah para wali Allah. Semakin para sahabat tinggi tingkat kewaliannya, semakin kencang keterikatnya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh sekalian, sekilas ini penjelasan kita berkaitan dengan ini wali Allah dan wali setan. Dan jangan tertipu dengan tampilan-tampilan oleh setan, walaupun dia mengaku kiai, mengaku habib, mengaku keturunan Nabi, mengaku apa,
ulama, ustadz. Tapi kalau tidak memiliki ciri wali Allah, maka mereka bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Wali Allah memiliki ciri yang sangat jelas, sehingga mesti kita harus ini paham. Jangan sampai kita salah di dalam memusuhi, salah dalam mencintai, karena kita wajib mencintai wali Allah, wajib memusuhi wali-wali setan, sehingga mesti kita harus paham tentang mana wali Allah dan mana ini wali setan. Jangan sampai kita ini kabur. Dan karomah itu bukan, dan setiap khawariqul ada itu bukan mesti karomah. Karomah itu hanya didapatkan dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Adapun khawariqul adah yang tidak muncul dari iman dan takwa, ini adalah ahwal syaitaniyah, hakikatnya adalah sihir yang bisa diajarkan, bisa dipelajari, bisa diwariskan, bisa di-refresh lagi, bisa diulang lagi. Ini sihir. Walaupun dinamai karomah. Sebagian wali setan walaupun dinamai dengan waliullah, dinamai dengan ini orang yang khas, wali khas, tetap wali setan kalau dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai wali Allah Ta'ala. Demikian, semoga manfaat apa yang kita sampaikan. Sekilas pembahasan tentang memperjelas tentang akidah siapa itu wali Allah dan siapa itu wali setan. Semoga manfaat Bapak sekalian. Kita cukup sekian dulu. Sani ada pertanyaan, silahkan. Baik. Jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seseorang meminjam uang sama saya, kemudian dia kembalikan dengan melebihi pinjaman tadi, tapi saya tidak minta, apakah hukumnya riba atau halal? Ya, kalau dia melebihkan itu tanpa ada persyaratan, tanpa ada minta, tanpa ada mengharapkan sama sekali, maka tidak mengapa. Orang memberikan kelebihan kepada ini dalam bahasa pengembaliannya. Sebagaimana Nabi pernah mengembalikan dengan lebih, meminjam, kemudian dikembalikan dengan lebih, dengan ini memberikan kelebihan dalam memberikan kembalian tersebut. Ini tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ketika kita mempersyaratkan, kita memberikan pinjaman, lalu kita memberikan persyaratan, baik dengan tertulis atau lisan, dengan tidak terang-terangan atau dengan isyarat. Ini adalah tidak dipublikkan. Karena setiap keuntungan yang diambil dari piutang adalah riba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab bagi para penanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara ahli waris untuk membayar qada puasa Ramadan untuk orang tua yang sudah meninggal kalau tidak tahu jumlah pasti hari puasa yang ditanggalkan selama hidupnya? Masa hidup orang tua memiliki penyakit mah. Jika sedang kambuh, orang tua membatalkan puasanya di tengah hari. Dan apa bisa qada puasanya diganti dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, kalau yang sudah ditinggalkan dulu-dulu kan dia fidyah, diganti dengan fidyah. Kalau seandainya ada sisa puasa yang masih ditinggalkan, belum dibayar, maka bisa dibagi di antara ahli waris, Ini setiap orang mungkin mempuasakan berapa hari, kalau jelas utangnya berapa, maka dibagi ahli waris berapa kira-kira, atau kalau umpamanya utangnya nggak bisa diperkirakan, dia diperkirakan kira-kira cukup, kemudian dibagi ahli waris, ada 5 orang atau 4 orang, dibagi berapa hari, bisa kemudian sebagai untuk yang dibentuk nyaur utang ibunya atau orang tuanya telah wafat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab bagi penanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara mendakwahkan sunnah kepada orang tua yang belum mengenal sunnah? Caranya, bismillahirrahmanirrahim, caranya pertama Anda mesti membuat kedekatan dengan orang tua itu.
Yang kedua, ya biasa mengajak orang tua atau dialog ringan dengan orang tua, atau orang tua mungkin suka baca, kasih bacaan, orang tua suka nonton, bisa diberikan channel TV sunnah, atau bisa ngobrol-ngobrol ringan, kemudian mengarahkan orang tua, sehingga bagaimana orang tua intinya bisa mengetahui tentang apa-apa yang mesti dilakukan berkaitan dengan agama ini. Ajarkan yang paling pokok dulu berkaitan dengan mengenal Allah, sehingga betul-betul hatinya punya rasa pengagungan kepada Allah. Kemudian bagaimana kita mestinya beragama, mengikuti Rasulullah SAW. Harus ada kedekatan antara Anda dengan orang tua Anda, sehingga bisa membangun dialog, kedekatan. Seandainya Anda nggak bisa langsung, bisa lewat orang ketiga atau orang lain. Sehingga orang bisa, yang penting apa yang Anda ingin sampaikan ke orang tua, nyampe ke orang tua, walaupun nggak langsung dari Anda, bisa dari orang lain. Dan sekali lagi, hendaklah dakwah Anda paling kepada orang tua didasari dengan kelembutan. Kelembutan, kedekatan, dan semangat untuk ini mengantarkan orang tua keluar dari kegelapan kepada cahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab bagi penanya. Bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya bisa menghubungi melalui telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp di 0813 2552 4816. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Pak Ustadz? Saya dari Jakarta, bertanya di luar tema. Bolehkah istri memandikan jenazah suami dan suami memandikan jenazah istri? Begitu pula dengan anak perempuan. Bolehkah memandikan jenazah ayahnya atau anak laki-laki? Bolehkah memandikan jenazah ibunya? Adakah dalilnya Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang memandikan jenazah adalah yaitu perempuan dimandikan oleh jenazah perempuan. Kemudian jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Tidak boleh laki-laki memandikan jenazah yaitu wanita. Kecuali orang-orang khusus. Rinciannya bisa nanti dilihat wallahu a'lam bishawab, tapi ini adalah perkara yang perlu kita perjelas lagi, jangan sampai keliru dalam memandikan, sembarangan dalam memandikan masalah jenazah ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Apa Ustaz izin bertanya? Kalau ada pelaku syirik besar atau akbar, apakah dia kafir keluar dari Islam? Apa dia masih statusnya muslim? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan syirkun akbar secara mutlak itu perbuatan ini mengeluarkan dari Islam. Tetapi pelaku perbuatan syirkun akbar tidak boleh dikafirkan begitu saja. Karena untuk mengkafirkan seorang itu rumit. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ada penghalang-penghalang yang harus dia hilangkan. Sehingga berbeda antara kita memvonis perbuatannya dengan memvonis orangnya. Kalau perbuatannya dengan jelas dikatakan perbuatan begini menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi ketika kita memenuhi kasus ada seorang muslim melakukan perbuatan itu, tidak boleh langsung kita kafirkan. Harus ada iqamatul hujjah, penegakan hujjah, harus betul-betul dipenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Karena ini adalah masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat rumit. Intinya jangan sampai kita gampang-gampang mengkafirkan, dan itu adalah kita kembalikan kepada para ulama dan kita yang tingkatnya menasihati kepada orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Kita menasihati, menyampaikan bahwasanya perbuatan Anda, perbuatan syirik yang besar bisa membatalkan keislaman, tapi kita tidak memvonis dia sebagai orang yang kafir telah keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Semoga bisa menjawab bagi penanya. Ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Dari siapa di mana, Bapak? Ya, Barakallahu Fik. Silakan langsung pertanyaan aja, Pak. Katakan puasanya gitu Ustaz. Nah, jadi baiknya gimana Ustaz, hari ini anak di tanggal 14 ini anak coba tetap puasa. Apakah anak tanggal 14 itu langsung berpuasa juga supaya 3 hari berturut-turut, atau untuk hari ketiga ayam wujudnya itu boleh kita pilih di hari lain mungkin bersamaan dengan puasa Senin Kamis lainnya, atau bagaimana Ustaz? Ya, cukup, Bapak? Halo? Ya, cukup. Cukup ya? Iya. Cukup. Wa jazakallahu khairan. Gimana? Anu pertanyaannya? Ada penanya, Ustadz. Jadi terkait puasa Ayamul Bid, beliau di tanggal 13 Hijriah berhalangan. Kemudian ingin berpuasa di tanggal 14. Itu apakah langsung 14, 15, 16 atau bagaimana, Ustadz? Langsung 3 hari atau bisa? Ya intinya bahwasanya boleh puasa 3 hari itu tidak mesti 13 sampai 15. Ada yang sebagian ulama mengatakan pokoknya 3 hari setiap bulan. Mau ngambil 13, 14, 15 itu yang paling utama, dan bisa mengambil hari-hari yang lainnya yang jelas berusaha untuk puasa 3 hari setiap bulan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan penanya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustadz. Bagaimana masa muda Ustadz sehingga bisa menjadi seorang alim seperti sekarang, Ustadz? Syapri, nggak usah. Ya. Ya intinya kita semuanya berkewajiban untuk belajar ilmu dari orang-orang yang kita anggap itu mumpuni dalam masalah keilmuan. Ini para asatidzah dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan jenazah tadi, intinya bahwasanya laki-laki yang bukan mahram tidak boleh memandikan wanita yang memandikan jenazah wanita. Demikianlah wanita yang bukan mahram tidak boleh memandikan jenazah laki-laki. Suami boleh memandikan ini jenazah, ini istrinya. Wallahu taala alam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Silakan, Bapak, dari siapa di mana? Bapak Adi di Kota Pekanbaru. Ya, Barakallahu fiik. Silakan pertanyaannya, Bapak. Bagaimana ayat-ayat dari Al-Quran, dan juga kan Quran sekarang ini ada itu terjemahnya. Jadi kita kan tahu arti-artinya. Jadi kita mengambil doa itu sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Apa boleh, apa enggak, itu aja. Cukup, Bapak? Ya, cukup. Iya. Jazakallahu khairan. Gimana? Apakah kita boleh berdoa mengambil dari ayat-ayat Al-Quran? Terus, apakah boleh kayak gitu, Ustadz? Itu dari ayat atau terjemahannya? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita berdoa mengambil dari ayat Al-Quran, mengambil dari hadis Nabi SAW, mengambil dari asar para sahabat yang mereka berdoa kepada Allah SWT, atau seandainya kita kesulitan untuk menghafalkan doa di ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi, dan yang paling utama justru berdoa apa yang diajarkan dalam Al-Quran, dan berdoa dengan apa yang diajarkan dalam hadis Nabi, karena permintaan itu pasti baiknya. Pasti baiknya. Adapun doa yang kita ungkapkan, sendiri, asalnya semuanya boleh. Kita berdoa kepada Allah dengan ungkapan kita sendiri adalah boleh, karena kita bebas diperintahkan Allah meminta kepada Allah Ta'ala urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Catatan penting, kalau kita meminta kepada Allah dalam urusan dunia, maka jangan pernah lupa untuk menyertakan wabarik fima a'taitani. Ya Allah, berkailah apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga pemberian Allah dalam berkaitan masalah dunia kita ada betul-betul Allah berkahi.
termasuk memberkahi semua yang Allah berikan pada kita, ya, ilmu kita, kemudian keluarga kita, kemudian amal-amal kita, sehingga apa yang kita miliki itu berkah. Artinya betul-betul menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan berkembangnya kebaikan tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul ya ini baik di sisi Allah dan bermanfaat bagi kita yang melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga jawaban Ustadz bisa diterima oleh para penanya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Oh, ada penelepon. Assalamualaikum. Dari siapa di mana Bapak? Cacing di Palembang. Barakallahu fiik, silahkan langsung pertanyaan aja Bapak. Ya Ustaz, pada pertemuan sebelumnya tentang tawasul, contohnya jika kita bersedekah dengan berharap kesehatan, apakah itu termasuk yang diancam neraka karena menukar amal akhirat untuk dunia? Atau hal tersebut masuk ke dalam contoh 3 orang yang di dalam gua yang disebutkan dalam hadis, yaitu tawasul dengan menyebut amal soleh. Demikian Ustaz. Jazakallahu khair. Gimana? Yang pertama gimana Pak tadi? Bisa diulang? Yang pertama, jika kita bersedekah, bersedekah. Tawasul dengan sedekah. dengan meminta berharap kesehatan, apakah itu termasuk dengan yang diancam neraka karena menukar amal akhirat dengan dunia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada amal-amal yang Nabi jelaskan efek samping dunianya. Seperti umpamanya ini bersilaturahim, kemudian supaya rezekinya melimpah, dipanjangkan umurnya. Dalam perkara ini kita boleh mengharapkan efek-efek samping seperti tadi itu yang Nabi jelaskan. Dengan catatan, kita jangan kemudian fokus kepada efek duniawinya. Tapi yang pertama kali kita harapkan hendaknya adalah efek akhiratnya dari apa yang kita lakukan tersebut. Karena wa ma indallahi yang fat, wa ma indakum yang fat, wa ma indallahi ini bakin. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, yang di sisi Allah dia akan kekal. Sehingga orang yang mereka beramal akhirat seperti ini, tapi hanya mengharapkan efek dunianya, itu masuk dalam ancaman ayat Allah, "Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang dia ini hanya menginginkan perkara dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Allah akan sempurnakan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikecewakan. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Allah mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian akhirat kecuali neraka. Sehingga sekali lagi, kalau kita melakukan amal-amal yang sifatnya akhirat dan ada efek dunianya, maka yaitu hendaknya kita boleh kita mengharapkan efek dunianya, tetapi yang fokus adalah berkaitan efek yakni akhirat. Adapun amal-amal yang mereka itu asalnya adalah untuk akhirat murni, salat, puasa, zakat dan seterusnya itu, maka hendaknya kita tidak menyertakan ini permintaan-permintaan atau apa itu namanya keinginan-keinginan dunia yang pasti Allah akan cukupi dunia kita dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga termasuk bahaya kalau orang selalu memberikan target semangat sedekah sekian nanti akan dapat sekian, akan dapat ganti sekian. Sehingga orang dihayalkan itu menjadi kaya dengan dia sedekahkan hitung-hitungan dia nanti. Dia keluarkan 1 juta dengan harapan kembali 10 juta. Tapi itu efek dunia semuanya. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga nanti ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan itu, dia akan marah-marah dengan ustadz yang menerangkannya itu, atau dia akan bisa murtad ibaratnya itu, karena kecewa dengan amalnya itu ternyata nggak berefek sama sekali. Ini karena salah di dalam memahamkan berkaitan dengan harapan dia, berkaitan dengan keutamaan sebuah amal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ada penanya dari studio. Silakan. Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah makhluk yang terbaik. Sama itu Apakah Nabi gimana? yang paling mulia. Iya. Terus Dan yang kedua, apakah orang yang beriman adalah lebih mulia daripada malaikat, karena dikatakan dalam surat Al-Baqarah khairul bariyah, dan malaikat kepada manusia. Dalam penjelasan. ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, ya sahih, yaitu Nabi adalah sayyidu walidi bani Adam. Nabi adalah sayyidnya anak Adam di akhirat kelak. Kemudian juga Nabi juga memiliki keutamaan yang Allah berikan di atas semua nabi-nabi yang lainnya. Kemudian juga Allah mengangkat khalilain dari kalangan makhluk, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Intinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia, adalah benar yang Allah yang dengan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah sayyidu walidi Adam di jannah kelak. Kemudian, adapun manusia apakah lebih utama dibanding malaikat? Maka para ulama, yakni intinya adalah ikhtilaf berkaitan masalah itu. Manusia bisa lebih utama daripada malaikat, dan atau yakni malaikat tetap lebih utama daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab tentang masalah itu. Allahu khairan katsiran. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa karomah itu selalu diberikan kepada para wali Allah sampai kiamat, seperti ke Umar bin Al-Khattab atau ke Ashabul Kahfi dan kepada Maryam? Mohon pencerahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karomah Allah berikan kepada para wali Allah sampai hari kiamat kelak. Artinya, kemungkinan Allah memberikan karomah kepada wali-wali Allah itu berlaku sampai hari kiamat kelak, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, tidak terbatas pada kurun tertentu. Tapi karomah itu akan Allah berikan kepada ini wali-wali Allah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Tapi sekali lagi, kita sampaikan kaidahnya, tidak setiap wali Allah berikan karomah, dan tidak setiap orang yang Allah berikan karomah lebih mulia daripada orang yang tidak Allah berikan karomah. Karena sesungguhnya karomah yang paling utama adalah istiqamah. Bagaimana dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Syekhul Islam, jangan kamu cari karomah, tapi carilah istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjawab bagi penanya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, apakah Dajjal termasuk wali setan? Dajjal ya jelas wali setan. Karena Dajjal adalah penyesat dan ini syarrul khalqi, sejelek-jelek makhluk di akhir zaman yang fitnahnya sangat besar dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wali setan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang tak pernah mengqadha puasanya, baik karena haid, melahirkan, dan menyusui kurang lebih 40 tahun, atau karena kondisi kesehatan? Adapun kalau dia bisa itu, kalau dia dulu sudah membayar fidyah, maka cukup dengan fidyah. Kalau dia umpamanya membayar fidyah juga belum, kemudian juga mengqadha juga belum, dan dia kesulitan untuk mengqadha, maka mau membayar fidyah silahkan. Kalau bisa melakukannya, dikumpulkan, diperkirakan berapa hari puasa yang pernah dia tinggalkan, maka dia bayarkan fidyahnya. Mudah-mudahan Allah terima. Kalau seandainya dia pengen mengqadha dengan puasa, kalau ada kesempatan silahkan dia qadha puasanya sebanyak berapa yang pernah dia ini tinggalkan. Atau sebagian mau dia bayar dengan fidyah, sebagian dia bayar dengan qadha, ini apa yang telah lewat, mudah-mudahan Allah terima apa yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana Ibu?
Barakallahu fiik, silahkan langsung pertanyaannya aja Ibu. Mau nanya, Ustaz. Dajjal itu kan ada kemampuan untuk menghidupkan orang yang meninggal. Apakah orang yang sudah meninggal itu nantinya itu bisa dibuat, misalkan dulunya meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, terus apakah dia nanti waktu dibangkitkan Dajjal bisa dibuat kufur atau gimana Ustaz untuk menjelaskan itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya bahwasanya Dajjal itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, semuanya dengan izin Allah sebagai fitnah. Dajjal bisa menurunkan air hujan, memerintahkan langit menurunkan hujan, memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan. Dajjal bahkan diikuti oleh perbendaharaan bumi seperti seperti laron mengikuti induknya. Kemudian Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, sebagaimana Dajjal pernah membunuh seorang pemuda, bahkan dia belah, kemudian dia lewati lagi, kemudian dia hidup lagi. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang Allah tunjukkan pada Dajjal, tetapi ada sebagai fitnah pada manusia, tetapi Dajjal tidak akan pernah bisa menipu dirinya bahwa dia adalah makhluk penyesat. Dengan semua keluar biasaan pada Dajjal, maka ada ciri khas yang Dajjal mengaku sebagai dirinya Tuhan tapi palsu. Kata Nabi, inna rabbaka laisa bi'awar. Dajjal itu adalah awar, picak, matanya picak sebelah. Sedangkan Rabbmu tidak picak atau tidak buta sebelah. Sehingga seandainya Dajjal itu Tuhan, pasti akan bisa menghilangkan picaknya itu. Sehingga segala macam kemampuan Dajjal itu merupakan fitnah bagi orang yang mereka memiliki iman yang rendah dan memiliki ilmu yang sangat minim, sangat gampang sekali terfitnah oleh Dajjal. Dan diantara pelindung dari fitnah Dajjal yang paling utama diantaranya adalah setelah iman adalah dia betul-betul memiliki ilmu sunnah yang diajarkan Nabi, memiliki ilmu warisan Nabi. Kisah pemuda tersebut adalah kisah pemuda terbaik yang dia ketika dibunuh oleh Dajjal. Ketika Dajjal ini mendakwahkan pada sang pemuda ini dengan atraksi-atraksi yang sangat hebat, lalu Dajjal ini mengajak pemuda itu untuk mengimani dia. Maka sang pemuda ini tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Dajjal. Lalu dia bunuh. Dajjal bunuh. Kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal dengan izin Allah SWT. Lalu Dajjal pun mengajak dia untuk mengimani dirinya. Apa kata sang pemuda? Ashhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah sallam hadithahu. Saya bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah dibicarakan Nabi dalam hadisnya. Dari mana sang pemuda ini bisa selamat dari fitnah Dajjal? Dari keimanan dia, apa yang telah dia ketahui dari ajaran Nabi berkaitan dengan Dajjal. Sehingga ilmu tentang sunnah ini adalah diantara yang akan menyelamatkan seorang dari fitnah-fitnah yang ada di setiap zaman. Orang tidak akan selamat fitnah-fitnah di setiap zaman, kecuali orang mereka betul-betul memahami ajaran yang diwariskan Rasulullah SAW. Atau orang paling selamat dari fitnah di setiap zaman adalah orang paling memahami sunnah Rasulullah SAW. Maka lihat, para ulama Ahlus Sunnah yang betul-betul mereka istiqamah di atas agama, tidak pernah terfitnah dengan fitnah-fitnah zaman. Seperti dan fitnah Khomeini. Di zaman Khomeini, banyak orang terfitnah dengan Khomeini. Bapak revolusi, tokoh revolusi Islam. Sehingga mereka semuanya terkagum-kagum dengan Khomeini. Apalagi para politikus. Tetapi para ulama Ahlussunnah tidak terkagum dengan Khomeini. Bahkan memberikan peringatan-peringatan tentang bahayanya Khomeini karena tahu persis di mana letak penyimpangan Khomeini tersebut. Maka benarlah firasat para ulama Ahlussunnah, mereka yang selama terfitnah dengan Khomeini,
Khomeini menunjukkan aslinya bagaimana setelah itu membantai kaum muslimin, membantai Ahlus Sunnah, sehingga di Iran hampir tidak ada lagi Ahlus Sunnah dan dihancurkan masjid-masjid, yakni Ahlus Sunnah. Demikian, ini pentingnya ilmu, memahami warisan Nabi SAW untuk menyelamatkan dari ini fitnah setiap zaman. Intinya bahwasanya Dajjal dengan kemampuannya termasuk menghidupkan manusia, semuanya dengan izin Allah, berkaitan dengan ini sebagai fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Bukan karena Dajjal memiliki kemampuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya terjadi dengan izin Allah sebagai fitnah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjawab bagi penanya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, zikir seperti apa yang menenangkan hati? Terkadang kita membaca zikir dan mengetahui artinya, namun terkadang hati kurang khusyuk dengan zikirnya. Apakah penyebabnya karena maksiat? Dan kalau ayam berkokok, doa apa yang kita baca? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kenapa hati belum bisa menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ketenangan itu letaknya di hati. Dan modal untuk tenang itu adalah modalnya adalah hati. Seorang mukmin asalnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir yang bisa menenangkan hati adalah zikir yang betul-betul disertai dengan resapan hati dan keyakinan. Keyakinan. Seperti umpamanya, sekarang Anda kena musibah. Kena musibah. Seorang mukmin begitu dia kena musibah, yang namanya musibah itu yang membuat dia gelisah, membuat dia kesulitan. Tapi ketika dia kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh peresapan dan keimanan, kami ini adalah milik Allah, terserah Allah bagaimana Allah akan memperlakukan saya, tapi saya yakin kami akan kembali kepada Allah. Allah menjanjikan dengan pahala-pahala yang sangat banyak, maka itu akan membuat hatinya tenang. Maka seorang mukmin dengan meresapi setiap zikir yang dia ucapkan tentang Allah dan Asmaul Husna dan tentang semua yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berkaitan dengan kehidupan dia. Akan membuat dia tenang. Karena dia sangat meresapi dan memahami tentang apa yang dia ucapkan dengan kalimat zikir tersebut. Dan modalnya adalah hati kita. Kalau hati kita ini tidak mengimani apa yang kita baca, atau hati kita adalah hati yang kotor dengan maksiat-maksiat, ini akan mengurangi tingkat yaitu fungsi daripada zikir. Ibaratnya hati kita akan bisa menjadi hati yang berkhianat. Kita pengen menangis, kita nggak bisa menangis. Kita pengen bertaubat kepada Allah, tapi nggak bisa bertaubat kepada Allah. Ini adalah pengkhianatan hati. Itu di antara sebabnya adalah dampak-dampak daripada karat-karat maksiat. Karat maksiat. Sehingga hati itu bisa berkarat dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karat hati itu akan bisa menjadikan pengkhianatannya hati. Sehingga ada orang yang mereka di akhir hayatnya pengen mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya berkarat, tapi akhirnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga sebagaimana pedang yang disarungkan, sarungnya karatan. Saat akan digunakan, akan dihunuskan untuk membunuh musuh, karena sarungnya karatan ini nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dicabut, sehingga nggak bisa berfungsi. Hati akan juga bisa berkarat dan akhirnya berkhianat kepada pemiliknya, karena dampak daripada maksiat-maksiat yang tidak pernah dia bersihkan selama ini. Maka berkaitan dengan hati kita, untuk tajamnya hati kita dan untuk hidupnya hati kita mesti ada pembersihan dari berbagai macam karat-karat maksiat. Karena maksiat itu akan berdampak membuat berkaratnya hati atau mematikan hati. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat
bahwasanya maksiat itu, dosa-dosa itu akan mematikan hati. Wa tarku dzunub hayatul qulub, dan aku melihat meninggalkan dosa itu akan menghidupkan hati manusia. Sehingga ketika kita berpikir nggak tenang, diantaranya adalah karena hati kita tidak meresapi dan tidak mengimani dengan benar, atau karena kotornya hati kita. Sehingga kekeruan hati kita ini nggak bisa membuat kita ini tenang. Harus ada upaya tazkiyatun nafas, sehingga betul-betul hati kita akan bisa merasakan apa yang kita makan. Sebagaimana kalau kita ini pas sakit badannya, makan enak itu nggak terasa enak, karena badan kita sakit. Tapi kalau kita sehat walafiat, maka makanan yang enak itu akan terasa enak. Yang manis-manis, yang pahit-pahit, kemudian yang gurih-gurih. Hati kita juga demikian. Ketika iman kita ini sehat, yang taat itu manis, yang maksiat itu pedih, perih. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah boleh bertawasul dengan sholawat Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana saya terangkan kemarin, bertawasul itu satu, bertawasul dengan ini nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, bertawasul dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Seorang dia mau berdoa kepada Allah dengan memperbanyak salawat, diperbolehkan. Diperbolehkan dia memperbanyak salawat, kemudian dia baru berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka termasuk di antara ada berdoa adalah pertama banyak memuji Allah SWT, kedua banyak bersalawat kepada Rasulullah. Yang tidak dibolehkan itu adalah salawat-salawat bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi, kemudian membuat salawat sendiri, ada unsur syiriknya, ada unsur ini hulunya, atau membuat karangan-karangan salawat sendiri, lalu bahkan dijadikan sebagai nyanyian-nyanyian, dengan ini nyanyian-nyanyian religius. Maka hendaknya kita berselawat sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi. Intinya boleh bertawasul dengan salawat. Sebelum kita berdoa, banyak bersolawat kepada Nabi SAW, dan bahkan ini merupakan bagian adab dalam kita berdoa. Maka sesungguhnya Nabi mengajarkan kita untuk banyak salawat, apalagi hari Jumat. Maka ini hari yang Allah SWT itu mengistimewakan untuk kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Dan secara umum, bersolawat dengan semua amal soleh yang kita rasa paling ikhlas, untuk kita angkat sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Para pemirsa sekalian, berikut pertanyaan barusan adalah penutup kajian pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini serta menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sekalian yang pada kesempatan sore hari ini pertanyaannya belum bisa terjawab. Insya Allah bagi para penanya sekalian bisa bertanya kembali di pertemuan yang akan datang. Baik, semoga kajian pada kesempatan sore hari ini bisa menambah ilmu serta amal bagi para pemirsa sekalian dan tentunya kita semua yang berada di sini. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.